Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengguna aplikasi Karawang Sehat yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan satu fitur baru ya, atau satu menu baru di aplikasi Karawang Sehat Mobile ini, atau aplikasi KS Mobile ini. Nama fiturnya adalah filter data pengajuan KS. Nah, kita langsung lihat aplikasinya ya. Kita pilih icon KS Mobile ini, kita klik satu kali. Bismillah. Nah, kita tunggu aplikasinya terbuka, dan ini tentu saja tergantung dengan kecepatan internet kita ya. Nah, fiturnya atau menunya kita geser ke atas sampai terlihat menu baru yang tadi saya maksud. Nah, ini sudah kelihatan nama fiturnya atau nama menunya, filter data pengajuan KS. Nah, ini kita pilih atau kita klik satu kali. Bismillah. Nah, ini bisa dilihat tampilan di layar smartphone kita ya. Di bagian atas ini ada satu tombol ya. Satu tombol ini disinilah nanti kita akan melakukan filter data. Nah, filter data pengajuan KS. Apa sebenarnya tujuan kita membuat filter data ini? Nah, tidak lain sebenarnya adalah untuk mempermudah dan sekaligus mempercepat mengetahui status pengajuan dari seseorang, status pengajuan KS-nya. Sebagai contoh misalnya, saya ingin mengetahui status pengajuan Karawang Sehat atas nama Darso ya. Nah, berarti ini tinggal saya inputkan nama Darso ya di tombol ini. Nah, tolong diperhatikan ada catatan ya, ada catatan perhatian di bagian bawah tombol ini, bahwa input nama pasien dalam tombol di atas harus menggunakan huruf besar semua. Jadi harus huruf kapital nih. Nah, jadi Darso ya, saya akan coba cari Darso. Ini huruf kapital semua. Darso. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal tekan tombol enter. Nah, kalau di smartphone kita ini diwakili dengan tombol tanda panah yang pojok kanan bawah ini ya. Kita tekan satu kali. Bismillah. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini pasien atas nama Darso. Nah, ini status pengajuannya disetujui, data sesuai dengan KK. Nah, kita lihat Darso ini diajukan oleh PSM atau pengirim berkas bernama Darto Iskandar pada tanggal 8 Februari 2021. Jam pengajuannya adalah jam 9:17:44. Nah, itu. Nah, kita mau cari lagi pasien lain ya, untuk mengetahui secara cepat. Misalkan pasien namanya Akem. Sekali lagi di sini harus huruf besar semua ya di tombol pencarian ini. Nah, kalau sudah, kita pilih lagi tombol enter, ini tanda panah ini. Bismillah. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ya, ini tergantung kecepatan internet kita juga ya. Ya, kalau internetnya cepat ya cepat juga muncul. Nah, ini seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini status pengajuan KS dari pasien atas nama Akem. Nah, ini sudah disetujui, data sesuai KK. Seperti itu. Nah, Akem ini ternyata kalau kita lihat di riwayatnya, Akem itu pada tanggal 27 Oktober 2020 ya, tahun kemarin. Nah, itu memang pernah mengajukan KS juga, yang mengajukan atas nama Andi di sini ya, PSM atau yang mengajukan berkasnya atas nama Andi. Statusnya disetujui. Nah, kemudian Akem yang kedua, nah ini tanggalnya sama juga, cuma bulan yang berbeda ya, dan tahunnya. Itu tanggal 27 Januari 2021, diajukan pada jam 6:37:35 oleh PSM atau pengirim berkas di sini tercatat Mahpudin. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk memudahkan
pencarian status pengajuan KS dari pasien ya. Nah, misalnya ya kita coba lagi Enda misalnya. Nah, ini harus tetap dalam huruf kapital semua ya. Enda. Nah, Enda seperti itu ya. Kita tekan lagi tombol enter ya. Bismillah. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, jadi semua yang dalam namanya itu ada Endah ya. Nah, ini muncul semua nih. Dan ini kita bisa lihat. Nih Endah statusnya disetujui Karawang Sehat 1 kali pakai data sesuai KK. Nah, Endah ini diajukan oleh PSM atau pengirim berkasnya adalah Yana Suryana. Diajukan pada tanggal 10 Februari 2021 jam 10 lebih 16 detik 50 mohon maaf, jam 10 lebih 16 menit 58 detik. Nah, demikian seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi lebih mudah dan lebih cepat memang untuk melihat atau mengetahui status pengajuan KS dari seorang calon KS yang diajukan begitu. Nah, memang status pengajuan KS ini bisa juga dicari di menu yang selama ini sudah ada, yaitu lihat data pengajuan KS. Nah, ini lihat data pengajuan KS. Nah, tapi kalau menggunakan fitur atau menu ini tidak bisa di filter, tidak bisa di sort. Jadi harus dilihat satu persatu ya. Harus dicek satu persatu. Nah, mungkin yang untuk lebih mengarahkan pencariannya tinggal barangkali lihat saja ya, ditentukan saja itu tanggal berapa pengajuannya. Nah, baru nanti mengarah ke tanggal tersebut ya. Ini bisa dilihat di tanggalnya. Nah, misalkan pengajuan, nah kalau pengajuan terakhir berarti kita harus scroll ya. Kita harus gulung layar ini sampai ke pengajuan terakhir. Jadi waktunya juga tidak secepat kalau kita menggunakan fitur baru tadi, fitur filter data pengajuan KS ya. Nah, tapi kedua fitur ini tetap saya tampilkan di aplikasi ini biar ada opsi bagi para pengguna ya, ingin menggunakan yang mana ya. Mangga, terserah, sesuai selera aja. Nah, tapi kalau saya pribadi sih memang lebih suka menggunakan fitur yang baru, itu fitur filter data pengajuan KS. Nah ini udah kelihatan kan di sini. Untuk yang pengajuan hari ini sudah mulai ada tanggal 15 hari ini ya. Sudah mulai ada, dan tentu saja ini belum ada keterangan apa-apa di sini karena ini baru pengajuan baru ya. Ini dilakukan dari jam 6 tadi ya, kemudian jam 7 nanti petugas verifikator kita nanti akan melihat, akan mengecek ini, dan setelah itu akan menuliskan keterangan di kolom ini apakah disetujui atau harus ada berkas yang dilengkapi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini misalnya pasien atas nama Asti ini misalkan kita cek nih. Kita cek dengan menggunakan fitur baru tadi ya, Asti. Kita coba cek Asti, filter data pengajuan ya. Nah, kita tunggu sampai tampil. Nah, ini di sini kita bisa inputkan nama Asti tadi, huruf besar semua ya, sekali lagi ya, Asti. Nah, seperti itu. Kita tekan enter atau tombol tanda panah yang di bawah kanan ini. Bismillah. Nah, kita lihat di sini Asti ya. Nah, ini Asti ya, atas nama Asti mohon lengkapi ya, perbaikan KK wira swasta, rujukan ya, puskesmas atau keterangan IGD, keterangan kelas, kemudian keterangan rawat ya, bukti bayar premi ya, daftar BPJS Mandiri kelas 3 atas nama Asti ya, foto rumah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini status pengajuannya. Nah, ini artinya pengajuan
Karawang Sehat atas nama Asti ini. Nah, ini harus melengkapi berkas ini semua baru bisa disetujui nanti. Nah, jadi kalau kita lihat di filter data ini, jadi semua nama yang di dalamnya itu ada Astinya itu akan muncul. Jadi Wastiah kan ini ada Astinya juga. Mastina ini ada Astinya juga kan. Seperti itu. Ya, baik. Demikian Bapak dan Ibu, sekilas info tentang fitur baru di aplikasi KS Mobile ini. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.